Upacara bendera hari Senin, tanggal 22 Juli tahun 2024 segera dimulai. Flag ceremony amended 22 Juli 2024 will soon be started. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Every class leaders preparing their troops. Siap, gerak. Jam depan, gerak. Tegak, gerak. Tahan, di depan, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. The commander of ceremony comes into ceremony field. The troops are prepared. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Giving the general honor to the commander of ceremony, led by the class leader of the parade. Para pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. The report of the class leaders to the commander of ceremony. Lapor, satu tiga siap, satu dua siap, satu siap, laporan selesai. Ya. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. The inspector of ceremony comes into the ceremony field. The troops are prepared. Tahan, di depan, gerak. Siap, gerak. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Giving the general honor to the inspector of ceremony, led by the commander of ceremony. Pada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. The report of the commander of ceremony to the inspector of ceremony, that the ceremony is easy to have. Lapor upacara bendera. Upacara bendera pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024. Siap, dimulai. Siap, laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Raising the flag and
Anthem of Indonesia Raya, followed by the anthem participant.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Moment of silence led by the Inspector of Ceremony. Untuk mengenang jasa pahlawan negara Republik Indonesia yang telah gugur memperjuangkan negara Republik Indonesia, marilah kita sama-sama mengeningkan cipta. Untuk mengeningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Reading the Pancasila text followed by the entire participant. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Reading the preface text of Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu,
untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang kedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, baris diistirahatkan. Message from the Inspector of Ceremony. All participants arrested. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Masula, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah, baik Wakil Kurikulum maupun Kesiswaan, Bapak Ibu Ketua Prodi, dan rekan-rekan guru dan staf yang kami hormati, serta siswa-siswi kelas 10, 11, 12 yang kami banggakan dan kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari yang cerah dan adem ini, artinya matahari belum begitu muncul, nah sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan rutin upacara Senin pada pagi hari ini dengan penuh semangat dan penuh hikmat. Salam dan selawat atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, terutama untuk umat Islam, atas sapaan beliau. Maka kita masih dalam keadaan iman dan Islam, dan segala doa yang kita panjatkan tanpa salah tidak akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan pada pagi hari ini. Yang pertama, yang rutinnya adalah masalah upacara bendera. Ya. Jadi secara keseluruhan hampir sempurna. Ya, namanya sesuatu tidak ada yang sempurna, pasti ada cacatnya, tidak ada gading yang tidak retak. Ya, jadi kita berusaha, kadang-kadang kita merasa terbaik, tapi masih ada kita melakukan kesilapan. Hari ini yang terjadi adalah pada pengibaran bendera merah putih, untung masih ada Pak Wandi yang melihat. Kalau saya dari depan ini tidak melihat karena terlalu tinggi untuk mendongak, ya. Saya pikir udah aman, ternyata masih belum nyampai. Kalau tadi tidak diberitahu, barangkali kita pengibaran bendera di atas berduganya para pembesar negara, bendera setengah tiang, ya kan? Nah, jadi terima kasih untuk Pak Wandi. Mungkin Bapak Ibu atau yang siswa pun juga tidak menyadari sebetulnya ada, tapi tidak berani untuk mengkoreksi. Jadi untuk pengerek bendera kedepannya itu boleh juga, artinya curi-curi pandang, ya. Jadi pengerek bendera itu setelah lagu Indonesia Raya, curi-curi pandang untuk melihat apakah sudah sampai di puncak atau belum. Ya, karena kadang-kadang ada talinya yang melintir sehingga merasa nyangkut, merasa mentok, udah nyampai padahal baru separuh, ya. Nah, kemudian
tentu untuk ke depan agar lebih disempurnakan lagi. Dan kami beri apresiasi kepada petugas yang sudah berani untuk maju ke depan, karena payah ya untuk maju ke depan itu ditunjuk satu, nelak satu ya. Tapi perlu kalian sadari bahwa itu adalah pengalaman kita yang paling kita utamakan, karena kadang-kadang kita tidak sempat untuk mendapat giliran menjadi paskibra kecamatan, paskibra kabupaten, apalagi untuk menjadi paskibra nasional, terutama terbenturnya oleh kondisi fisik kita yang tidak memenuhi, badan yang tidak cukup ya, sehingga kita tidak terpilih. Nah, kemudian prestasi kita di dalam kelas juga tidak memungkinkan sehingga kita tidak bisa terpilih. Namun untuk anak-anak SMK tentunya kita harus melatih ya PBB kita. PBB kita ini adalah kesempatan untuk dilatih di saat upacara bendera. Siapa tahu nanti ke depan ya, sekolah kita atau kalian itu nanti bisa tembus, salah satunya contoh misalnya di sekolah kedinasan ya. Jadi kalau di perikanan itu ada kedinasan perikanan ya, walaupun di luar Kalimantan Barat ya, Jakarta. Kemudian mungkin dari ATPH mungkin bisa di kedinasan di penyuluh pertanian ya. Untuk di TPSN mungkin bisa di sekolah kedinasan di sekolah tinggi ilmu teknik ya. Untuk di TKJ mungkin dia bisa juga untuk di STIS ya, atau di lainnya. Jadi setiap kementerian, 8 kementerian negara itu mempunyai sekolah kedinasan. Itu merupakan yang bisa kita raih ya. Tentu di sekolah kedinasan itu tidak lepas dari disiplin baris berbaris. Jadi bagi kalian yang sudah pernah menjadi petugas upacara, tentunya tidak asing lagi disuruh hadap ke depan, mutar ke belakang, suruh dihadap ke kiri, menghadap ke kanan. Nah, itu kan merupakan penyakit yang fatal. Apakah dia tidak tahu posisi kiri atau posisi kanan? Ya, jadi ke depan itu merupakan, kalau ditunjuk itu berarti kepercayaan rekan-rekan kelas untuk kita mewakili kelas. Ya. Kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah mengenai terus kita meningkatkan kedisiplinan ya. Kedisiplinan kita terutama kedisiplinan waktu pagi ya, jam masuk ya, jam pulang, artinya pagi kalau namanya pelajar itu semua itu jam 7 ya. Jadi berarti sebelum jam 7 kita harus sudah sampai di sekolah. Jadi mentang-mentang kita ini di kampung, kebiasaan orang ke ladang itu menjadi budaya kita juga untuk sekolah. Kalau kalian sempat-sempat ya, kalau di daerah Pantura baik dari SMA S1, SMA 2, SMP, artinya di sepanjang jalan Singkawang menuju ke Singkawang ya. Itu kalau sebelum jam 7 pagi jalanan begitu macet. Kalau ada siswa yang berangkatnya belakangan ya, itu kayak dikejar setan, mereka bermotor untuk mengejar waktu, karena seluruh sekolah itu jam 7 tutup. Artinya gerbang ditutup, pengamanan jalan ditutup, satpam yang menjaga jalan juga selesai tugasnya jam 7. Jadi di luar daripada jam 7 itu tidak bisa lagi untuk masuk kelas. Nah, kita ini masih syukur-syukur masih bisa dimasuk ke kelas ya, tapi jangan sampai diremehkan lah, enggak gampang ya nggak besok nah,
Artinya kebiasaan-kebiasaan itu, hukuman-hukuman itu menjadi dari hari ke hari menjadi seakan-akan orang dicubit merasa tidak sakit, besoknya dicubit juga tidak sakit. Artinya dicubit kencang pun dia juga sudah tidak merasa sakit. Karena setiap hari terlambat, besok terlambat, artinya mukanya sudah menjadi kulit badak, ya. Jadi tidak ada lagi rasa malunya. Disuruh hormat bendera 2 jam di depan kelas pun juga tidak ada rasa lagi malunya. Nah, itu yang perlu kita hindari. Jadi kadang-kadang kedisiplinan itu perlu. Kemudian dari kedisiplinan tentu kadang-kadang membawa hal yang kedua. Hal yang selanjutnya adalah tata krama atau sopan santun, ya. Jadi perlu, nampaknya karena tadi ya dari bentuk kedisiplinan sehingga merasa merasa acuh. Nah, sehingga terbentuk dari hari ke hari dan didorong lagi dari mungkin kebiasaan-kebiasaan di rumah yang kurang sopan, ya, sehingga sopan santun juga dibawa kemana-mana. Saya lihat beda sekali dengan siswa yang lalu, tahun-tahun yang lalu, ya. Kalau di jalanan kadang-kadang jangankan menegur, ya, apalagi merasa itu bukan gurunya. Dalam artian kan begini, dari seluruh guru yang ada, terutama guru-guru produktif, itu kan tidak semuanya mengajar di seluruh bidang. Ya, misalnya Pak Aslam, beliau kan hanya mengajar TKJ, sementara jurusan lain seolah-olah cuek, tidak mengenal. Ya, nah sehingga tidak mengenal satu persatu, ya, para pendidik di sekolah ini. Masih ada istilah Pak Agama, masih ada istilah Pak Olahraga. Siapa itu? Tidak tahu namanya saja. Hebat yang guru. Nah, itu kan sedangkan guru yang mengajar di bidang studinya sendiri juga tidak tahu. Masih ada bertanya Pak Mani Buti. Jadi ke depan itu tata krama, ya, rasa hormat kita, terutama kita, saya maksudkan adalah kalian sebagai siswa terhadap guru-guru, ya, salah satunya lewat kadang-kadang guru piket yang menjaga gerbang itu tidak ada lagi sopan santunnya, langsung ke motor nyung masuk ke dalam. Bukankah berhenti, Pak, bolehkah saya masuk? Ya kan, itu enggak kesempatan, makin digas sehingga diharapkan guru piket dia nangar untuk ngerauke, ya kan. Nah, jadi ke depan, ya, tegur sapa kita, hormat kita terhadap guru. Guru adalah orang tua bagi kalian, ya. Di sekolah ini guru adalah orang tua, di rumah orang tua kalian adalah orang tua kandung. Jadi kalau kalian merasa jengkel sedikit hati pun, ya, terhadap guru, misalnya salah satu paling berbuah aku dengan guru itu mengajar, sudah dah. Nah, itu artinya sudah ada kekesalan di hati kalian terhadap guru, ya. Jadi namanya kejengkelan. Jangankan kita merasa jengkel terhadap orang tua, kalau kita berkata, itu sudah tercatat sebagai apa? Dosa atau pahala? Sebagai dosa. Betul tak? Nah, jadi kalau ada perasaan jengkel, apalagi di depan guru, melewat di depan guru, tenang-tenang, bukankah permisi mengadakan tangan, ya kan? Nah, jadi ada perasaan jengkel, dengan harap, ya,
kalian mendapat berkat untuk menimba ilmu guru yang bersangkutan. Jadi kalau perasaan jengkel terhadap guru tersebut, ya, kita merasa jengkel sama dengan kita jengkel dengan orang tua, jangan harap kita mendapat berkah. Sekuat apapun kita belajar, ilmu tersebut tidak akan bisa kalian serap. Betul tak? Nah, kelas sekolah menanamkan nyanyi seperti itu. Kelas sekolah guru agama saya itu. Ya kan? Nah, itu yang saya tahu. Jadi untuk ke depan, ya, untuk ke depan, jadi jangan guru apapun, ya, jangan hilangkanlah perasaan jengkel kita terhadap guru. Kemudian lewat di depan orang tua, guru sebagai orang tua, kita harus menunjukkan rasa hormat kita, ya. Kemudian yang selanjutnya, terutama untuk kelas 1, ya, HCPH, TKJ, TBSM, ya mungkin kalian baru melihat ya selama kegiatan-kegiatan untuk siswa, mungkin kita tidak siapa itu, ya kan. Nah, jadi kami ucapkan selamat datang, untuk selamat bergabung ke dalam keluarga berkas keluarga besar SMK ini. Dan perlu kami wacanakan, kami himbau kepada yang kelas 10, saya lebih tersering menyebut kelas 1, ya. Nah, karena sudah terbiasa bertahun-tahun, ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, itu. Jadi kelas 1, jadi kalian kalau udah masuk di SMK ini, patrikanlah ya di hati kalian bahwa itu adalah jurusan yang terbaik bagi kalian, ya. Apakah itu tadi masuknya di jurusan yang bersangkutan berdasarkan ikut-ikutan dengan kawan, apakah itu karena unsur keterpaksaan, itu artinya sudah menjadi takdir kita untuk mendapat itu, ya. Nah, jadi bagi kelas semua siswa yang perlu kita timba adalah di SMK ini, pertama di kelas 1 kita timbalah ilmu keterampilannya, ya. Karena kalau kita ingin bersaing secara pelajaran umum, jangan harap kita untuk menang dengan SMA, ya. Kalau SMA tidak punya keterampilan, nah, maka kalian harus menang di dalam keterampilan. Jadi apalagi dengan kejamnya dunia global ke depan, ya, persaingan bisnis yang begitu hebat, tanpa kalian memiliki keterampilan sesuai dengan jurusan, ya jangan harap kita untuk bisa memenangkan sebuah persaingan, ya. Apalagi dengan pasar bebas, bisa jadi nanti artis Korea nanti akan ngampar lelong di pasar Gali, ya. Kalau kita kalah, maka kita harus bisa memenangkan persaingan. Jangan sampai orang-orang luar yang menjadi menjadi pemain utama, kita menjadi penonton, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir mungkin perlu saya sampaikan bahwa mungkin bulan ini, ya, insya Allah bulan ini adalah bulan terakhir bagi saya, untuk saya pribadi, untuk mengabdi kepada negara ini, terutama di SMK ini, ya. Karena di akhir bulan ini saya sudah pensiun berarti sudah genap, sudah umur 60 tahun, ya. Jadi perlu mungkin kalian ketahui bahwa saya adalah dengan rekan-rekan guru, tapi rekan gurunya ini sudah tidak ada lagi karena kami dulu 5 orang, saya, kemudian Pak Heri Pranoto, kepala SMK yang lama itu sudah meninggal. Al-Fatihah untuk beliau, untuk mengenang jasa Pak Heri Pranoto. Mari kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
kemudian Pak Herman kepala SMP ya SMP 2, Pak Lamsah sebagai apa sekarang dia ya, bendahara atau TU SMP ya. Nah kemudian Pak Mulyadi itu sudah pensiun, Pak Mulyadi guru SMP sudah pensiun. Jadi perintis awal tinggal saya sendiri lagi ya yang di SMK ini. SMK ini begitu pesat ya, diawali dengan 33 siswa. Sekarang sudah hampir mencapai 20 kali lipat ya. Berarti begitu maju ya. Nah, jadi apa ya? Jadi untuk kemajuan itu semua di dalam seluruh aspek ya, bukan siswanya, tetapi gedungnya, peralatannya, jurusannya yang ada. Yang diawali dulu adalah jurusan ATPH adalah jurusan legendaris untuk di SMK ini ya. Nah baru yang lain-lain itu adalah jurusan adik-adik semua. Nah jadi terutama bagi kelas 1 mungkin belum merasakan ya didikan, terutama di kelas 2 dan kelas 3 ya. Mungkin saya tidak pernah mengajar di TKJ dan di jurusan lain. Yang saya ajar kebanyakan di TBSN ya. Jadi walaupun tidak diajar, tentu TKJ dengan TBSN TKJ dengan jurusan ATPH tentu juga pernah berapa kali kita berpapasan untuk ingat ini Pak ini. Jadi perlu kami sampaikan bahwa mungkin di jurusan lain masih tidak mengenal ya, bahwa jurusan nama saya adalah Edi Sutikno ya. Jadi kalau kalian di pasar lewat ya ditegur sapa lah ya. Nah, tentu kadang-kadang saya juga tidak nyah itu bahwa itu siapa namanya. Tapi jelas itu tahu anak-anak SMK ya. Tapi yang tidak saya kenal sama sekali adalah untuk yang kelas 10 ya, kelas 10. Jadi minta maaf. Ya, kemudian tentu saya minta maaf dengan kalian, mungkin selama saya mendidik ya tentu ada ketidaknyamanan. Ya. Tidak nyaman. Nah, begitu juga mungkin ada yang kurang berkenan lah tentunya ya, baik dari segi saya menyampaikan ilmu pengetahuan, baik dari segi keterampilan mungkin ada merasa tidak nyaman. Nah jadi tidak salah kiranya orang tua meminta maaf dengan anaknya juga ya, karena mungkin ada yang salah. Jadi orang tua tidak selamanya betul ya. Kemudian kami ucapkan selamat datang kepada ibu kita ya, saya juga yang baru ya, ibu dari luar warga SMK ya kan, yang menjadi tugas negara bagi beliau dari daerah lain untuk bertugas di daerah kita. Saya mengucapkan selamat datang kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang mendapat tugas di SMK ini, dan terutama untuk rekan-rekan juga, rekan-rekan guru ya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan kita selama ini ya. Jadi saya dalam kesempatan ini sekalian untuk pamit ya. Nah jadi walaupun masa pensiun saya itu per 29 Juli, jadi tentu terhadap Dewan Guru juga senda gurau yang kita di hari-hari ya. Tentu kadang-kadang ada yang jengkel, ada yang maklum lah. Kalau 40 manusia, 40 macam perkara jiwa yang ada di sini, ya kan? Ada yang pemarah, ada yang macam-macam lah namanya. Tanggal 40, ya kan? Nah jadi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada warga SMK semua ya, mungkin di dalam selama di dalam pergaulan kita kurang ya. Dan tentu kami berharap bahwa SMK ini
akan lebih maju ke depan. Ya. Kalian terutama anak-anak tuh raih prestasi kalian. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan dengan penuh panjang lebar. Mungkin kami menyampaikan segala sesuatu, ya. Jadi semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan tunjukkan semangat. SMK bisa, SMK hebat, SMK Selatan Timur mantap. SMK 1 Selatan Timur mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyanyikan lagu Mars SMK 1 Selakau Timur diikuti oleh seluruh peserta upacara. Singing the national march of SMK followed by the active participants. Bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, tiap belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, tiap belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. Pembacaan doa. Reciting prayer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup upacara hari ini, apakah Islam izinkan saya untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerailah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berikanlah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah, yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu untuk menuntut ilmu sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
Ya Allah yang Maha Kuasa, Karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang bermanfaat, lagi berkah serta selamat yang kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepada-Mu kami bergantung dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa dari dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. The report of the commander of ceremony to the inspector of ceremony that the ceremony is finished. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Jawab bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Giving the general honor to the inspector of ceremony led by the commander of ceremony. Kepada pembina upacara. Hormat! Gad! Tegak! Gad! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. The inspector of ceremony left the ceremony field. Selesai. Jawab bubarkan. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Giving the general honor to the commander of ceremony led by the class leader of the far right. Para pemimpin upacara. Hormat! Rep! Tegak! Rep! Di dalam hidup ini tak ada yang tak pasti. Tetap percaya diri, teruslah berprestasi. Jangan pernah kau ragu untuk mengejar mimpimu. Raih semua mimpimu, jadikan yang